أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Mimi Jamilah. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Dan Masya Allah kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua ini ya. Bahayanya penyakit Ain. Masya Allah ya, bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Haji Samsul Ma'arif. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sehat Kiai. Alhamdulillah Bang Ali. Alhamdulillah. Bang Ali ini semakin bersinar. Masya Allah, amin. Biar bersinar jadi berkah Kiai. Ini tandanya rezekinya tambah. Amin, amin. Mudah-mudahan Amin, 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 ibu-ibu pemirsa semua rezekinya juga tambah. amin. Aminnya kenceng. Baik Kiai, kalau ngomongin masalah penyakit Ain ini kan kadang-kadang apa ya, dari seluruh masyarakat ini mungkin yang paham 10, 20 ataupun mungkin 30%. Kadang-kadang kenapa kok mereka tidak terlalu aware sama penyakit Ain, karena kan menurut mereka kan nggak terlalu berasa gitu katanya ya. Nah, mohon ilmunya nih Kiai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa iNews TV yang mudah-mudahan semua disayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bertemu lewat kajian keagamaan. Mudah-mudahan pertemuan kita semua ini walaupun melalui TV akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma ya rabbal alamin.
Pemirsa semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini ada semacam kekuatan supranatural. Nah, supranatural itu kekuatan yang kadang-kadang memang di luar jangkauan akal kita. Salah satu kekuatan supranatural adalah kemampuan dalam bahasa agama disebut dengan ain. Sekarang pertanyaannya, mahiyal ainu wa ma adraka mal ainu. Apa yang Anda ketahui tentang kekuatan, bahkan kadang-kadang disebut dengan penyakit ain? Mari kita perhatikan keterangan dari Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, syarah kitab Bukhari. Beliau Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa yang disebut dengan al-ainu adalah nadharun, penglihatan, bistihsanin, dengan dibarengi rasa kagum. Melihat kepada seseorang kagum. Mungkin karena kecantikannya. Mungkin karena kayak Bang Ali ini. Ini bisa jadi penyakit ain, ini gak boleh begini ini. Ini contoh, mungkin karena kepintarannya, karena yang lain, tapi dibarengi dengan bihasadin. Ya, jadi dibarengi dengan perasaan iri dan dengki. Min khabisit tab'i, dari seseorang yang memang mempunyai perangai yang buruk, mempunyai karakter yang jelek, yahsulu lil mangzuri minhu dhararun, yang bisa mengakibatkan beberapa bahaya. Jadi karena penglihatan seseorang dipengaruhi dengan sikap hasud dari seseorang yang punya perangai buruk, punya karakter yang jelek, sehingga bisa menimbulkan bahaya bagi orang yang dilihat. Al-Munawi juga memberikan tambahan. Penglihatan kepada seseorang dengan penuh kekaguman, baik didasari dengan rasa iri atau dengki maupun tidak, tapi min ghairi dzikrin. Min ghairi dzikrillah, tanpa melalui dibarengi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita sering menyebut dengan penyakit ain. Misalnya ini dicontohkan, digambarkan dalam sebuah kisah, Bang Ali. Jadi pada masa sahabat, ada dua sahabat yang berteman baiklah. Orang berteman itu kadang-kadang mulus baik, terus kadang-kadang ya seperti kita. Kita ini kalau lagi seneng berkawan, Masya Allah, saling berbagi. Tapi suatu ketika akan mengalami sesuatu yang mungkin gak enak dikarenakan iri dengki. Masya Allah, tetangga kita ini rezekinya kok lancar, kita hancur. Ini penyakit kita semua, Bu. Cuman kadarnya saja yang berbeda-beda. Ada yang dengkinya kecil, setengah, atau sudah besar. Nah, dua sahabat ini, ya, salah satunya namanya Amir. Satunya lagi namanya Sahal. Saking dekatnya,
sahabat Amir ini melihat Sahal sedang mandi. Mandi bareng lah kira-kira. Ternyata Masya Allah badannya kekar, putih. Pokoknya bagus sekali badannya. Nah tiba-tiba Sahal tadi pingsan. Lalu kemudian sahabat melihat ini kenapa ini Sahal kok pingsan. Dibawalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diruqyah oleh Nabi. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan. Idza ro'a ahadukum, manakala kalian melihat, ya, di antara kalian melihat kamu semua, ya, kita kadang-kadang melihat kepada orang lain, linafsihi karena dirinya, au limalihi atau karena hartanya, au li akhihi atau karena melihat kepada saudaranya, kepada orang lain, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, faliyata'u, hendaknya kita berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, minimal kita ketika melihat sesuatu yang membuat kagum, kita membaca tasbih. Itu sebabnya at-tasbih yadullu ala amrin azim. Bacaan tasbih itu menunjukkan sesuatu yang besar, yang luar biasa. Misalnya kita melihat, ini mohon maaf contoh kan nggak apa-apa Bang Ali ya. Bang Ali jalan-jalan ke mall, ada perempuan cantik. Kalau cantik itu biasa, kalau cantik banget apa? Cantik. Ganteng itu biasa, kalau ganteng banget, ganteng. Nah ini Jawa Timuran ini. Nah, begitu melihat perempuan cantik, kita membaca subhanallah. Boleh itu. Tapi yang tidak boleh melototnya. Nah ini kata Nabi, an-nadratul ula laka wassaniyatu alaika. An-nadratul ula, penglihatan yang pertama, laka, rezeki nomplok itu Bang Ali. Tapi wasaniatu, terus kemudian melotot. Nah ini alaika yang nggak boleh. Jadi kalau kita kok tiba-tiba di depan ada laki-laki ganteng atau perempuan cantik, alhamdulillah. Kalau penglihatan yang pertama itu laka, itu rezeki itu. Tapi wasaniatu yang nomor dua itu maksudnya melototinya itu. Wah, dilamain dikit terus. Nah ini penyakit ini yang nggak boleh. Maka kita dianjurkan membaca kalimat tasbih. Faliyad'u bil barakah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kita semua itu untuk senantiasa berdoa kepada Allah mendapatkan keberkahan. Karena disitulah bisa jadi ada penyakit ain. Nah oleh karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penyakit memang kadang-kadang bisa saja mengena kepada seseorang. Ada yang memang secara otomatis orang terkena penyakit ain. Ada yang memang orang itu berusaha, ada amalan-amalan tertentu. Nah oleh karena itu kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati
min kulli syaiton wa min hamat wa min ainin lamah. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min ainin lamah, dari penyakit ain lamatin yang bisa menghancurkan. Karena bahayanya bukan hanya untuk dirinya, untuk orang lain juga punya dampak yang tidak baik, yang negatif. Nah, itu sebabnya ada hal yang perlu kita perhatikan supaya kita terhindar dari penyakit ain. Para kiai, para ulama memberikan tips, cara. Misalnya dalam pergaulan atau dalam membina anak. Kita tidak boleh memuji anak, memuji kawan dengan pujian yang berlebih-lebihan. Pesannya kiai, kalian jangan memuji sahabatmu, kawanmu di depan langsung dengan pujian yang kadang-kadang melebihi batas. Karena apa? Bisa menyebabkan penyakit ain. Kenapa demikian? Orang ini kalau sudah biasa dipuji dengan pujian mungkin, wah, hebatnya luar biasa. Lama-kelamaan akan memunculkan penyakit hasad. Enggak seneng kalau orang lain ya memujinya pindah kepada orang lain lagi. Nah, atau kita merasa hebat. Karena sudah kadung hebat nih. Kalau ada orang lain yang sama seperti kita atau melebihi kita, kita enggak suka. Nah, inilah penyakit hasad munculnya. Nah, dari hasad ini bisa jadi menjadi penyakit ain yang tiba-tiba kita tidak tahu. Namun demikian, tidak semua orang melihat sesuatu yang dikagumi lalu memunculkan penyakit ain. Penyakit ain itu kita tidak tahu, tiba-tiba yang dilihat itu punya dampak bahaya yang besar. Bisa sakit, ya, bisa tadi dalam hadis disebutkan pingsan, bahkan bisa mendatangkan kematian. Nah, itu sebabnya kita hati-hati. Pertama, jauhkan diri kita dari sifat dengki iri. Karena ini sumber bencana sosial. Kalau kita ini sudah iri dengki, Masya Allah. Suka mikirin rezekinya orang lain. Bu. Suka mikirin rezekinya orang lain enggak, Bu? Mikirin suaminya orang lain? Nah, yang mendatangkan rasa dengki, ayo kita hindari. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit yang kita sebut atau di dalam agama disebut dengan penyakit ain. Ain, mengapa disebut ain? Ain itu mata secara bahasa. Karena itu terkait dengan penglihatan. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, jelas sekali ya. Hati-hati dalam memuji dan terus ikut sertakan Allah di dalam pujian-pujian kita ya. Dan baik, insya Allah sesaat lagi kita akan masuk ke dalam tema kita yang tidak kalah serunya. Kita akan membahas tentang jangan bosan jadi baik. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.